Hai people, kembali lagi bersama gue Denji di channel People P. Kali ini kita akan membahas atau membandingkan dua hukuman dengan dua latar belakang kasus yang berbeda. Ini adalah Tommy Tamsil atau yang biasa disebut Akhi, salah satu pelaku korupsi timah senilai 300 triliun yang belakangan ini sedang ramai dibicarakan karena hanya mendapat hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp5.000. Dan ini adalah I Nyoman Sukena, salah satu warga Bandung yang juga mendapat hukuman 5 tahun penjara hanya karena ketidaktahuannya memelihara hewan landak. Mari kita bahas bersama-sama di Baca Berita Dunia. Okay, let's go. Memiliki hukuman yang sama-sama divonis 5 tahun penjara, tetapi memiliki bobot pelanggaran yang sangat jauh berbeda. Yang satu jelas merugikan banyak masyarakat Indonesia, yakni korupsi timah senilai 300 triliun. Wah, kita juga agak sesek itu sebagai rakyat mendengarnya. Tapi sangat ironis bila hukuman yang sama dijatuhkan kepada Bapak I Nyoman ini karena ketidaktahuan beliau akan memelihara landak sebagai salah satu hewan yang dilindungi, yang juga pada akhirnya mendapat hukuman yang sama 5 tahun penjara. Mungkin kita akan bahas pertama dari Tommy Tamsil, sang aktor korupsi 300 triliun. Tommy Tamsil merupakan salah satu terpidana kasus korupsi tata kelola niaga PT Timah Tbk yang melibatkan Harvey Moise. Sebenarnya siapa Tommy Tamsil ini dan apa peranannya pada kasus korupsi 300 triliun? Tommy Tamsil resmi menyandang status sebagai terpidana kasus korupsi usai menjalani sidang vonis di Pengadilan Negeri Pangkal Pinang pada tanggal 2 bulan September 2024. Tommy Tamsil yang merupakan adiknya. Selengkapnya terkait informasi ini akan dilaporkan rekan Sepri Sumarton, wartawan Bangka Pos. Rekan Sepri, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Tommy Tamsil merupakan salah satu aktor yang berperan pada kasus korupsi PT Timah senilai 300 triliun rupiah. Sebelumnya, ia merupakan pengusaha asal Provinsi Bangka Belitung. Jadi emang latar belakangnya itu adalah seorang pengusaha. Tony telah menikah dan memiliki salah satu putra. Nama istrinya adalah Andewi. Sebelum keterlibatannya pada kasus korupsi PT Timah ini, Tommy Tamsil merupakan seorang pengusaha toko kelontong. Ia memiliki sebuah toko kelontong bernama Toko Mutiara di Jalan Kenanga, Kelurahan Koba, Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung. Tommy Tamsil adalah adik kandung dari Tamron Tamsil alias Aon. Tamron adalah pemilik manfaat CV Venus Inti Perkasa atau yang disingkat VIP dan komisaris di PT Menara Cipta Mulia atau MCM. Lalu keterlibatannya pada kasus korupsi ini ialah Tommy Tamsil berperan dalam menyimpan barang bukti korupsi milik sang kakak, Tamron tadi. Dan tak hanya menyimpan, ia juga menghancurkannya untuk menghalang-halangi penyidikan. Tindakan tersebut ia lakukan ketika akan diperiksa oleh tim penyidik dari Kejagung atau Kejaksaan Agung. Saat tim penyidik datang ke rumahnya Tony ini, tim penyidik itu menemukan beberapa barang atau dokumen-dokumen milik kakaknya Tony ini, yakni dokumen-dokumen yang berasal dari PT VIP tadi dan PT MCM. Dokumen-dokumen tersebut pun ditemukan penyidik di mobil pribadinya Tony. Penyidik kemudian meminta Tony untuk menyerahkan ponselnya, namun Tony ini beralasan bahwasanya ponselnya telah rusak, terlindas saat ia sedang berada di rumah rekannya. Tim penyidik pun pada akhirnya menemukan fakta bahwa ponselnya itu bukan terlindas atau bukan rusak, melainkan ponselnya itu emang sengaja dirusak Tony untuk menghilangkan barang bukti yang ada di ponselnya. Dan penyidik menduga bahwa di ponselnya Tony itu berisikan percakapan-percakapan antara Tony dan kakaknya untuk menghindari penyidik yang datang ke rumahnya. Dan akibat hal itulah Tony divonis dengan hukuman 3 tahun penjara karena keterlibatannya di dalam menghalang-halangi penyidik untuk menemukan bukti terkait kasus korupsi senilai 300 triliun rupiah. Ya mungkin karena udah
gitu kan. Jadi udahlah, gue ilangin nih barang buktinya. Lagian kan gue udah dapet juga anginnya, maksudnya angin nih, dapat anginnya gitu. Lanjut kita ke kasus yang terjadi di Bandung nih. Seorang pria bernama I. Nyoman Sukena divonis 5 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum karena memelihara 4 ekor landak Jawa atau yang biasa disebut dengan Hystrix javanica. Memang landak tersebut merupakan salah satu hewan yang dilindungi. Ia ditangkap pada bulan Maret 2024 yang lalu karena dilaporkan oleh warga. Kira-kira bagaimana kejadian ini bisa terungkap nih? Kita akan sedikit membahas. Jadi landak tersebut itu pada awalnya adalah milik mertua I. Nyoman ini. Kenapa mertuanya I. Nyoman ini bisa memelihara atau memiliki landak-landak ini? Itu karena landak-landak itu ditangkap karena merusak tanaman milik mertuanya nih. Jadi mertuanya itu mungkin memiliki atau kebun atau atau punya tanaman-tanaman lah. Lalu dirusaklah sama landak-landak ini. Karena sering-sering dirusak oleh landak ini, mertuanya kesel, akhirnya ditangkaplah para landak ini gitu. Singkat cerita, landak-landak tersebut dikasihlah ke I. Nyoman untuk dipelihara, kayak ya mungkin kurang lebih kayak udah sini aku aja yang melihara, aku aja ngerawat gitu. Mungkin seperti itulah kurang lebih kira-kira. Permasalahannya I. Nyoman ini sama sekali tidak mengetahui jika landak itu merupakan salah satu hewan yang dilindungi. Jaksa penuntut umum yang mengatasi kasusnya I. Nyoman ini menegaskan bahwa tindakannya si Nyoman ini telah melanggar peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati. Dengan landasan pasal tersebutlah I. Nyoman ini divonis selama 5 tahun penjara. Meskipun I. Nyoman ini telah membela diri, mengaku bahwasanya ia tidak tahu sama sekali bahwa landak tersebut merupakan salah satu hewan yang dilindungi, permohonan banding atau penangguhan I. Nyoman ini ditolak oleh jaksa penuntut umum, sehingga hal tersebut membuatnya menangis histeris di persidangan. Aduh. Ya, di samping itu adalah faktor ketidaktahuan atau itu pun tahu lah sengaja, kayak miris banget gak sih dihukum atau mendapatkan hukuman dengan perbandingan kasus yang sama gitu. Wah, dia korupsi 300 triliun dihukum segini. Gua gak sengaja nih, gak tahu kalau landak itu dilindungi dapat hukuman yang sama. Kayak gue mikir mending kayak lebih baik korupsi aja gitu. Ya enggak bercanda. Dua-duanya gak ada yang baik. Dan ini adalah video ketika sidang vonis hukuman I. Nyoman. Sampai nangis-nangis guys. Saudara, kalau melihat dari respon yang dikeluarkan I. Nyoman dan keluarganya, kayak memang kerasa gitu. Kalau di gue pribadi ya, nggak tahu kalau di teman-teman, kayak kerasa feel-nya memang I. Nyoman ini nggak tahu gitu. Kayak dia nggak bisa bertindak kayak ya emang gue nggak tahu, ketidaktahuan gue kalau emang landak itu dilindungi, dan dia sendiri pun nggak ada niat kayak gue memelihara landak karena ini dilindungi, mungkin suatu saat harganya besar bisa gue jual. Karena emang dia ngerusak ladang mertuanya, ya udah sini diamanin, daripada merusak tumbuhan-tumbuhan yang lain mending diamanin, dikurung gitulah istilahnya. Ketika dikurung, landak itu berkembang biak, punya 2 anak, dan dia ada yang ngelaporin dan divonis 5 tahun. Apa ya, miris lah gue merasakan miris lah, karena ia divonis atas ketidaktahuan yang pertama.
Terus yang kedua, memang apa ya, bukan niat dia untuk melakukan tersebut gitu. Kayak mungkin gue juga pernah ngerasain gitu, pernah ada momen, tapi beda bukan hukuman ini, kayak gue emang bener-bener gak ngelakuin itu, gak berniat untuk melakukan hal tersebut, tapi orang-orang di luar sana gak mau tahu, mereka tutup telinga, mereka tutup mata, kayak lo salah, lo ngelakuin itu kayak kayak mendingan kayak ya udah gue lakuin aja gitu, gue lakuin, kayak gue nggak berniat untuk itu gitu. Kayak susah lah ngejelasinnya, gitulah pokoknya. Ini kita baca sedikit lah komen-komennya. Tinggal ambil landaknya, kasih tahu kalau itu nggak boleh, beres. Kenapa harus dipidanakan, heran. Bisa. Ronald Tanur yang melindas perempuan sampai mati, bagaimana kabarnya? No. Maksud gue gini, nggak apa-apa, oke, kita deal, kita fix, kita sepakat. Inyoman divonis 5 tahun, oke, sampai situ kita sepakat. Tapi jangan ada ketimpangan lain pada kasus-kasus yang lain. Paham nggak? Oke gitu, oke. Inyoman lo salah, lo memelihara landak yang nggak boleh dipelihara atau yang dilindungi. Oke, kita sepakat untuk itu. Oke, Nyoman 5 tahun penjara, sepakat, deal. Tapi di daerah-daerah lain, di tempat-tempat lain, itu banyak kasus yang bahkan lebih berat dari kasusnya Inyoman ini. Itu mendapatkan hukuman yang bahkan lebih ringan dari apa yang Inyoman lakukan itu. Maksudnya kalau kita memang mau bertindak tegas, kita mau memang menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat nih, ya udah Inyoman divonis, oke. Tapi kasus-kasus yang lain, ayo dong, kita harus adil juga, vonis juga. Mbok iya, masa 300 triliun cuman 3 tahun loh, 5.000 loh. Gue juga bisa ini bayar gitu kalau emang dendanya 5.000. Enggak, maksudnya itu hal yang disayangkan, hal yang amat sangat disayangkan tuh yang itu gitu. Ketika hukum itu sangat tegak bagi Inyoman, tapi kenapa hukum itu tidak tegak untuk pelaku korupsi? Oke, mungkin sekian dulu video pada kesempatan kali ini. Ambil nilai positif yang bisa diambil pada video kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye-bye.